Shalom, suara saya jelas, Pungling? Jelas Kak Edi. Oke, baik. Ya, saudara, pagi ini kita mau membahas satu topik, ya, seperti khotbah hari Minggu, tapi saya mau memperdalam sisi bagaimana kita jadi murid sejati. Nah, apa itu murid sejati, saudara? Ya, kita lihat next, karena saudara, Tuhan sasarannya buat kita, murid-muridnya, adalah dia mau kita menjadi komunitas kerajaan Allah. Ketika dia panggil murid-muridnya, saudara, dia langsung memberikan visi ini kepada murid-muridnya. Apa itu komunitas kerajaan Allah? Yaitu komunitas terang dan garam yang dapat menghadirkan kerajaan Allah di bumi ini. Ya. Nah, mari kita lihat ayatnya, kita ulangin sedikit, nanti kita perdalam sisi muridnya. Next. Nah, dia berkata, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Nah, saudara, kita sudah belajar bahwa yang dimaksud garam dunia dan terang dunia itu adalah komunitas kerajaan, ya, di mana ya kita adalah anggota kerajaan terang. Kita diutus ke dunia yang gelap ini untuk mentransformasi dunia ini, saudara. Mengubah dunia yang jahat supaya mereka, saudaraku, bisa menjadi ya orang-orang yang, saudara, tidak jahat, tapi orang-orang benar, hidup di dalam kerajaan Allah. Nah, saudara, kita punya kuasa mengubah dunia ini. Nah, itulah komunitas terang dan garam. Nah, siapa komunitas terang dan garam ini? Berikutnya, nah, Yesus berkata, saudara, kamu garam jangan sampai jadi tawar. Nah, garam yang tawar itu artinya murid palsu. Karena itu adalah garam yang palsu, saudara. Nah, kalau kita terang dunia, ya, kita tidak benar-benar bersinar, ya kita terang yang palsu, saudara. Ya, jadi komunitas, saudara, terang dan garam itu adalah komunitas yang terdiri dari murid-murid sejati, saudara. Ya, nah karena itu kita mau lihat hari ini, saudara, siapa murid-murid sejati itu. Kita lihat ya di dalam Lukas pasal yang ke-14. Ya, ayat yang ke-26 mulai, nanti kalau saudara baca, nah, Yesus menceritakan siapa murid sejati itu, saudara. Ya, pertama cirinya murid sejati itu mengasihi Tuhan lebih dari semua orang. Ya, karena Yesus bilang kalau kamu nggak membenci ayah ibumu, membenci saudaramu, bahkan dirimu sendiri, engkau tidak dapat menjadi muridku. Nah, kata benci di situ bukan berarti benar-benar benci, bukan. Itu idiom. Artinya, saudara, kalau kasihmu terhadap Tuhan tidak melebihi kasihmu terhadap siapapun di dunia ini, ya, sehingga perbandingannya seperti kasih dan benci, maka kamu tidak dapat menjadi muridku. Artinya kamu harus jauh lebih mengasihi Tuhan daripada apapun. Ya, sehingga mengasihi yang lain kelihatan seperti benci. Nah, ini idiomnya orang Yahudi, saudara. Ya, nah, jadi itulah murid Kristus. Dia radikal mengasihi Tuhan. Ya, nah, yang kedua, saudara, kalau murid itu dia memikul salib dan mengikut Yesus setiap hari. Ya, jadi dia die to self tiap hari. Ya, dia mati terhadap egonya.
Karena kalau kita nggak mati terhadap ego, saudara, kita nggak bakal ikut Yesus saja. Karena kalau kita nggak mati terhadap ego, kita akan apa? Mengikut ego. Kita mengikut kedagingan. Nggak mungkin kita ikut Yesus. Makanya tiap hari mesti mati terhadap ego. Ya, caranya kita udah belajar. Makanya harus praktek ibadah sejati kan. Tiap hari mempersembahkan tubuh kita ini. Kalau kita nggak persembahkan tubuh kita, di dalamnya ada keinginan daging. Nah, keinginan dagingnya nggak mati, ya kita nggak ikut Yesus, kita ikut diri sendiri. Ya, jadi kita mesti apa, saudara? Tiap hari die to self. Ya, itulah murid. Ya, yang ketiga, kalau kita nggak melepaskan diri dari segala miliknya, kita nggak bisa ikut Yesus, saudara. Nanti kita ikut milik kita ikut harta, ya kita cinta mamon. Makanya orang kaya itu, saudara, dia ya Tuhan bilang jual semua hartamu, berikan kepada orang miskin. Nggak bisa dia ikut Yesus dengan menjual hartanya, saudara. Kenapa? Karena dia cinta hartanya. Ya, dia nggak bisa ikut Yesus karena hartanya banyak. Nah, bukan masalah orang Kristen nggak boleh kaya, bukan. Ya, nggak boleh memiliki sesuatu, bukan. Ya, tapi masalahnya kita memiliki nggak milik kita itu. Ya, nah makanya kita tiap hari ya mesti apa, saudara? Mempersembahkan tubuh kita. Kenapa? Karena tubuh kita bukan milik kita lagi. Ya, kita sering masih mau memilikinya. Nah itu dia. Ketika kita memilikinya, saudara, itu problemnya mulai. Ya, nah di situ kita akhirnya nggak bisa ikut Yesus, nggak bisa jadi muridnya. Ya, jadi saudara, makanya kita tiap hari mesti serahkan diri kita, ya, supaya ya kita terlepas dari ikatan apapun. Ya, kita tidak dikuasai oleh apapun selain oleh Tuhan saja. Itulah murid, saudara. Nah, kalau kita memenuhi 3 syarat ini, saudara, kita murid sejati. Nah, selanjutnya Tuhan Yesus membahas murid sejati itu menghitung harganya. Dan dia berani membayar harga. Next. Makanya kemudian ya dia bilang, hitung harganya kalau kamu mau ikut aku. Ya, jangan sampai kamu nanti seperti orang yang membangun menara, tapi nggak selesai di tengah jalan, berhenti proyeknya, ya kan? Hitung harganya, ya. Nah, kemudian dia bilang juga hitung harganya, ya, sebab nanti jangan sampai engkau seperti orang yang mau perang. Ya, begitu mau perang, dia lihat musuhnya lebih banyak, musuhnya lebih kuat. Udah dia nyerah. Di tengah jalan dia kirim utusan, kerek bendera putih. Nyerah, damai aja. Nah, kenapa Tuhan pakai ilustrasi menara dan perang, saudara? Memang ikut Tuhan Yesus menjadi murid kerajaan itu, kita akan mengalami banyak tantangan, saudara. Kita akan mengalami peperangan rohani. Ya, itu sebabnya kalau orang nggak hitung harganya, nanti di tengah jalan dia nyerah. Ya, nah kita nggak pernah diajarin ini di gereja modern atau jarang diajarin. Ya, bahwa kalau kamu ikut Tuhan Yesus jadi muridnya, banyak tantangannya loh. Ya, banyak perangnya loh. Kamu siap nggak bayar harga? Nah, banyak orang Kristen karena nggak pernah diajarin, ya udah, ya dia di tengah jalan nyerah. Kenapa, saudara? Karena dia nggak hitung harganya dulu. Saudara hitung, masih mau mundur masih bisa sekarang. Ayo mundur, saudara. Jangan kalau saudara nggak mau, ya. Jadi murid Kristus itu mesti berani hitung harganya dan berani bayar harga. Saudara siap bayar harga? Nah, saudara akan pasti ngalamin tantangan, ngalamin peperangan rohani. Setan gak suka sama saudara, perang terus. Namanya kerajaan Allah, musuhnya kerajaan kegelapan, ya kan? Perang terus.
Nah, makanya kalau orang nggak siap, saudara hitung harganya, nggak mau bayar harga, ya dia bukan terang sesungguhnya. Dia bukan garam yang, saudaraku, asin. Dia garam yang udah tawar. Next, makanya selanjutnya Yesus ngomong apa? Ya, garam memang baik. Tapi jika garam juga menjadi tawar, garam yang tawar itu masih ingat, saudara? Saya jelaskan, karena garam zaman dulu itu, ya, itu kecampur antara NaCl ya dengan zat-zat kimia yang lain yang kelihatannya kayak garam, tapi dia nggak asin, hanya NaCl yang asin. Nah, itu diambil materi ini dari laut mati, dijemur. Nah, kalau ini saudaraku kena air, ya, atau kena embun, atau kena hujan, larut NaCl-nya, dia nggak asin lagi, saudara. Itulah sebabnya kata Yesus, garam menjadi tawar. Nah, zaman dulu, ya, ini dia garam yang bisa jadi tawar. Nah, kalau orang ahli kimia nggak ngerti, saudara, kok bisa NaCl jadi tawar? Ini Tuhan Yesus nggak ngerti kimia ya? Bukan saudara yang nggak ngerti ya. Nah, saudara, jadi garam yang tawar ini artinya apa? Dia kelihatannya kayak garam, tapi dia nggak asin. Artinya apa? Garam palsu. Nah, garam palsu ini yang dia maksud apa? Yaitu orang yang, saudaraku, jadi murid palsu. Ya, jadi ada orang kelihatannya murid, tapi bukan murid, saudara. Dia tawar. Ya. Kalau dia nggak bisa punya kuasa transformasi. Jadi mana bisa dia mengubah dunia, saudara? Wong dia garam palsu, ya kan, murid palsu. Nah, murid palsu katanya nggak ada gunanya. Dengan apakah dia diasinkan? Tidak ada gunanya lagi. Ya, baik untuk ladang, ditaruh di ladang, dia nggak bisa lagi, saudaraku, mengubah. Ya, ditaruh di atas kotoran, nggak bisa mengubah. Ya, kotoran jadi pupuk, nggak bisa. Orang membuangnya saja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah dia mendengar. Nah, saudara, orang yang adalah murid palsu, dia nggak ada gunanya selain dibuang. Nah, di sini dibilang diinjek-injek kalau di kitab Matius. Kenapa dikatakan dibuang terus diinjek-injek? Karena, ya, saudara, garam palsu ini nggak bisa lagi dibuat untuk bahan pengawet atau bahan saudara, ya, untuk mengubah kotoran jadi pupuk. Dia bergunanya untuk apa? Untuk pelapis jalan. Ya, karena dia nggak ada NaCl lagi, udah larut, ya, udah nggak asin, nggak ada gunanya. Dipakailah jalan tempat materi untuk melapis jalan. Makanya dibilang diinjak-injak. Nah, saudara, kalau begitu kita mesti periksa hari ini. Kita sudah murid sejati belum? Saya ngomong ini, ya, saya tidak mau, saudaraku, menuduh saudara, tapi saya periksa diri saya sendiri juga. Saya murid sejati enggak? Nah, inilah dasarnya, saudaraku, siapa murid itu. Nah, sekarang kita lihat lebih dalam lagi, saudaraku. Murid itu seperti apa? Ya. Nah, saudara, kita mesti tahu kata murid itu matetes, paling tepat, ya, diterjemahkan sebagai pemagang. Karena kalau lihat konteksnya, paling tepat diterjemahkan pemagang. Karena matetes artinya pelajar, orang yang belajar. Ya, belajar apa? Nah, masalahnya konteksnya adalah, ya, murid itu adalah orang yang ikut seorang rabi, belajar dari rabinya sampai jadi serupa dengan rabinya, saudara. Itu konteksnya. Nah, orang Israel, saudara, kalau dia, ya, mau ikut pemuritan, ya, dia, saudaraku, selalu ikut rabinya, ya,
Nah, ikutnya bukan kayak berapa orang pengikut kamu di Instagram. Ya, wah dia banyak pengikutnya, bukan pengikut yang begitu. Ya, ini benar-benar ikut rabinya, nempel sama rabinya, jalan sama nabinya, rabinya, sampai debu sendal rabinya menutupi mukanya, saudara. Kemudian kemana aja rabinya pergi dia ikut. Ya, kenapa? Karena mereka belajarnya di mana, saudara? Di lapangan. Belajarnya bukan lagi di kelas, bukan teori-teori. Belajar langsung di lapangan. Belajar apa? Belajar bagaimana hidup ini, saudara. Karena rabi artinya guru kehidupan. Zaman dulu rabi, saudara, harus bisa segala-galanya. Ya, rabi itu, saudara, ngajar bukan hanya, ya, saudara, bagaimana menafsir Alkitab, ya, bagaimana menghafal Alkitab, ya, tapi juga belajar bagaimana mengaplikasikannya, ya, bagaimana jadi suami, bagaimana jadi ya, seorang yang makan makanan sehat, ya, itu saudaraku rabi, ya, bahkan matematik juga dia harus tahu, saudara. Nah, saudara, itulah kita ikut Yesus. Jadi rabi kita adalah Yesus, saudara. Kita ikut dia, belajar dari dia, sampai jadi serupa dengan dia. Nah, sekarang saya mau tekanin, belajarnya di mana? Ya, nah gini, saudara. Waktu orang Israel, saudara, masih kecil, ya, dia 5-10 tahun, dia ikut rabi, tapi belajarnya masih lebih banyak, ya, di sinagog. Ngapain, saudara? Belajar menghafal Alkitab, 5 kitab Musa. Nah, umur 10-14 tahun, ya, dia mulai belajar tafsir Alkitab. Ya, juga dengan rabi belajarnya. Ya, saudara, tapi lebih banyak belajar tafsir Alkitab. Tapi kalau udah umur 15 tahun ke atas, mereka ikut rabinya tidak lagi, saudaraku, di dalam sinagog. Ya, dia ikut, ya, belajar dalam kehidupan sehari-hari. Nah, perhatikan, saudara. Jadi kalau kita ikut Yesus jadi murid, kita belajarnya di lapangan, saudara. Itulah pemuritan. Jadi saudara magang sama Tuhan Yesus di mana? Di lapangan. Ya, kapan belajarnya? Ya. Nah, saudara belajar di 2 tempat. Pertama, saudara belajar di Kompak, saudara. Ya, karena Tuhan Yesus, ya, sekarang, saudaraku, dia hadir di dalam diri saudara dan juga di Kompak, saudara. Ya. Nah, jadi saudara belajarnya pertama di Kompak, ya. Nah, sama seperti lihat ini, rabinya juga hadir di Kompaknya mereka, kan? Hafrutanya mereka. Ya, dia hadir. Tapi bukan cuma di situ. Dia juga hadir dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, juga waktu kita sendirian, nggak ada di dalam Kompak. Di situ dia, ya, mengajar kita. Kita tetap pemagangnya. Nah, di mana kita belajarnya, saudara? Waktu dalam kehidupan sehari-hari. Waktu kita menghadapi pencobaan, disitulah kita magang. Disitulah kita bisa menang. Karena kita lagi pemuritan. Ya, dia ajar kita gimana kita menang atas pencobaan. Ya, kemudian waktu kita tengkar sama istri, ya, konflik, di situ dia ngajar kita, saudara. Itu pemuritan. Ya, jadi pemuritan bukan teori-teori waktu saudara mulai tengkar. Nah, di situ Tuhan Yesus bilang, nah, ayo belajar sekarang, responnya yang benar. Ya, nah nanti dia ngajar kita melalui Roh Kudus, saudara. Ya, Tuhan Yesus ngajar kita gimana kita bisa, ya, besi menajamkan besi. Waktu kita konflik itu, saudara, konflik itu mendatangkan kebaikan sehingga kita makin serupa Kristus. Ya, nah tapi kalau kita nggak belajar di lapangan,
Nah, waktu konflik kita cuma lihat, ya ada problem lagi nih saya. Aduh, kenapa sih problem terus? Nah, itu dia. Kita nggak tahu bahwa besi menajamkan besi. Si pandai besinya hadir. Dia yang saudaraku ngajarin kita gimana berespon dengan benar. Ya, gimana kita saudaraku buang pikiran-pikiran yang salah. Ya, gimana kita buang saudaraku ya tipu muslihat yang iblis taruh di pikiran kita. Buang itu. Ya, dia ajar kita waktu di lapangan. Ya, saudara. Dia ajar kita, saudara, waktu kita menghadapi tantangan. Ya, waktu seorang pria tergoda pengen buka pornografi, pengen nonton pornografi. Nah, di situ Tuhan lagi ngajar dia. Nah, kamu kan murid saya kan? Ini saya ajarin kamu supaya kamu menang. Nah, banyak pria nggak sadar bahwa ya Yesus itu lagi tuntun dia lagi belajar waktu dia menghadapi pencobaan itu. Ya, seorang penjaga toko, ya dia tergoda untuk mencuri, saudara. Ya, di situ saudara, ya Tuhan Yesus lagi muridin dia. Jangan, ya kamu mesti menang, mesti jujur. Ya, nah dia ajarin saudaraku. Itulah pemuritan. Jadi pemuritan bukan belajar teori-teori di lapangan, ya dan di kelas, bukan, praktek di lapangan, saudara. Magang, kita magang sama Tuhan Yesus. Itu pemuritan, saudara. Nah, dan caranya adalah melalui hafruta, ya melalui apa? Kompak. Kenapa, saudara? Karena Yesus adalah rabi yang memuridkan orang menggunakan sistem hafruta, 2-3 orang. Ingat ya, orang Yahudi 5-10 tahun udah ikut hafruta. Ya, di mana? Di sinagog. Ya, mereka ada hafrutanya, saudara. Ya, 2-3 orang ya kumpul, rabinya hadir di situ, rabinya ajarin. Ini ya cara hafal Alkitab gini caranya. Jadi langsung praktek, bukan belajar teori menghafal Alkitab. Enggak, langsung menghafal Alkitab. Ya. Nah, terus umur 10-14 tahun belajar apa, saudara? Belajar menafsir Alkitab. Bukan teori-teori menafsir. Enggak, langsung menafsir. Caranya langsung rabinya ajarin. Kayak begini. Dan itu 2-3 orang. Nah, sampai ini lihat, hari ini masih 2-3 orang ini, saudara. Ya, 2-3 orang rabinya ada di situ, ngajarin mereka. Caranya gini ya. Nah, makanya kita mesti ada di hafruta, ada di kompak. Kalau nggak ada, ya nggak bisa pemuritan. Karena caranya Tuhan, pemuritan itu lewat 2-3 orang. Ya. Nah, kita gereja modern, kita terlalu kreatif. Kita bikin sendiri model pemuritan, ya. Nah, kita bikin model sendiri, modelnya apa? Multi level. Terus kita jadikan orang muridnya kita, bukan murid Yesus. Nah, itu bahaya itu, saudara. Sistem pemuritan sekarang kan gitu. Kamu murid saya. Bukan, kita muridnya Yesus. Kita bukan rabinya, bukan. Ya, nah nggak boleh kita jadiin orang murid kita, saudara. Ya, jadi istilah pemurid itu mesti kita definisikan dengan benar. Pemurid itu bukan kamu jadi murid saya, bukan. Pemurid itu lebih tepat pembuat murid, disciple maker. Ya, saya disciple maker, saya membuat kamu menjadi murid Kristus, bukan menjadi murid saya. Nah, jadi pemurid mesti hati-hati ya, bukan kamu murid saya. Nah, ini udah ada ini, saudara, di gereja-gereja controlling. Kamu murid saya. Jadi saya senternya. Kamu dengar suara Tuhan hanya lewat saya ya. Waduh, enak aja. Jadi dia rabinya, bukan. Kita bukan rabinya, saudara. Yesus rabinya. Kita pemuritan nama Yesus. Ya. Jadi saudara, lalu orang itu bukan dia pemuridnya kita.
dia contoh, dia teladannya. Ya, jadi perlu teladan yang udah duluan ya ikut Yesus. Ya, jadi saudara, kita semua sedang ikut Yesus. Kita semua muridnya Yesus, bukan muridnya manusia. Nah, ini mesti jelas pemuritan itu, saudara. Ya, sekarang udah mulai ada pemuritan yang kontrol. Yang kamu murid saya. Salah itu, saudara. Ya, kita muridnya Tuhan Yesus, bukan muridnya manusia. Nah, kemudian sekarang apa kurikulumnya? Kita belajar apa kalau ikut Yesus? Nah, Matius 4 ayat 19 bilang begini, Yesus berkata pada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan kaya. Amin. Yang amin ngantuk ini pasti nih. Sekali lagi, kamu kujadikan sukses. Haha. Ya, masih ngantuk atau lagi ngobrol sama orang lain. Ya. Nah, kamu kujadikan apa? Penjala manusia. Jadi saudara, kalau saudara ikut Yesus, Yesus akan jadikan saudara penjala manusia. Ya. Nah, bukan ya, bukan untuk kepentingan saudara. Bukan. Aku jadikan kamu penjala manusia. Ya, lebih tepat penjaring manusia. Nah, karena konteksnya dia lagi ngomong, dia pakai perumpamaan tangkap ikan. Nah, zaman itu tangkap ikan, saudara, ya bukan pakai jala kayak kita sekarang, lebih tepat jaring. Juga bukan pakai mancing. Ya, kalau mancing itu sendirian, jala juga sendirian. Ya. Dan kalau saudara mancing, kita nunggu ikannya datang. Tapi kalau jaring, kita cari ikannya. Ya. Nah, saudara, dan kalau penjala ya atau penjaring ikan nggak bisa sendirian, saudara. Ya, minimal berdua. Makanya waktu murid-murid lagi jaring ikan berdua kan, ini lagi dipanggil ini mereka berdua. Ya, Tuhan bilang, ikutlah aku. Hei, kalian berdua, ya ikutlah aku. Kalian kompak ini, ikut aku. Kamu kompak ini akan kujadikan penjala manusia. Ya, akan kujadikan ya orang yang menjangkau jiwa, ya memuridkan orang lain lagi. Multiplikasi murid itu tujuannya, saudara. Jadi saudara mesti multiplikasi murid. Itulah artinya penjala manusia, saudara. Ya, nah, saudara multiplikasi enggak? Enggak. Ya itu bukan pemuritan berarti. Ya, kamu menjala manusia enggak? Enggak. Ya, saya cuma belajar Pak Edi supaya makin bertumbuh. Nah, jadi pemuritan belajar cari jiwa, ya muridkan jiwa itu supaya dia jadi murid Kristus. Dengan perkataan lain, melaksanakan amanat agung. Itu dia, saudara. Nah, jadi itulah konsep pemuritan yang benar. Ya, jadi saudara, nah sekarang saudara cek, benar nggak konsep pemuritan saudara? Kalau enggak, ya kita bukan murid sejati seperti yang Tuhan Yesus mau buat. Ya, nah ini dulu mesti benar, saudara. Pemuritan itu apa? Oke. Nah, sekarang kalau saudara ikut Yesus, sedikit lagi, saudara. Saudara akan belajar apa? Karena saudara kan pemagang. Nah, next, ya pada intinya saudara akan belajar 3 gaya hidupnya Yesus. Pertama, seperti Yesus terus connect sama Bapa, ya 24 jam dia ngobrol sama Bapa, dia bersekutu dengan Bapa. Demikianlah saudara akan belajar gaya hidup pertama ini. Yesus akan ajar saudara hubungan up ya dengan Bapa. Ya, terus tinggal di hadirat Bapa seperti Yesus kan, coram Deo di hadirat Bapa terus. Ya. Terus saudaraku melakukan apa? Saudaraku, apa yang Bapa inginkan. Ya, kita terus bersekutu dengan Bapa. Itu gaya hidup up. Kedua,
Dia mau ajar kita gaya hidup in. Nah, Yesus itu bersekutu dengan murid-muridnya. Ya, dia bersekutu dengan murid-muridnya. Nah, dia juga mau kita bersekutu dengan sesama murid. Ya, inilah in. Lihat, Yesus nggak memanggil muridnya lagi hamba, tapi dia memanggil mereka sahabat. Dia jadi sahabat. Ya, makanya Yesus suka ikut hafruta. Ya, karena hafruta artinya persahabatan. Ya, saudara punya sahabat nggak di gereja? Punya kompak nggak? Ya, nah kalau punya, maka saudara mesti mengasihi anggota kompakmu. Yesus mengasihi ya sahabat-sahabatnya sampai dia mau mati di kayu salib buat mereka. Dia berkorban menyerahkan nyawanya. Dia, saudaraku, bersedia bayar harga mati buat saudara-saudaranya, buat murid-muridnya, saudara. Nah, ya, dia adalah contoh buat kita. Nah, dia mau gaya hidup ini kita hidupi, ya. Bahkan Yesus apa, saudara? Ya, dia membuat covenant dengan murid-muridnya. Dia berjanji mengasihi mereka sampai mati. Dia berjanji setia, tidak akan tinggalkan mereka. Sekalipun mereka masih ada kelemahan, sekalipun mereka nggak setia, kadang-kadang mereka jatuh bangun, tapi Yesus tetap mengasihi mereka. Nah, dia bilang begini, seperti aku mengasihi kamu, demikianlah engkau harus saling mengasihi. Nah, itu dia, saudara. Gaya hidup in. Itu yang dia mau ajarkan. Nah, yang ketiga, gaya hidup out. Apa itu? Nah, ini yang tadi. Mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Ya, Yesus waktu di rumah siapa? Sakeus. Ya, dia bilang begini, anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Jadi kalau saudara ikut Yesus, ini yang dia mau ajarkan. Bagaimana jadi penjala manusia. Bagaimana menangin jiwa, muridin jiwa, multiplikasi murid. Ya, nah makanya ayo saudara, kompak-kompak yang belum muridin orang, sekarang mulai. Jangan nunggu lama, saudara. Nah, berikut ini kita akan ada akan ada sebulan lagi kita buka lagi, saudaraku. Ya, kelas yang baru. Ya, nah mari kita kompak-kompak yang udah siap muridin orang, bawa jiwa, bawa dari komsel yang belum ikut kompak, ajak dia. Ya, sekalian dia ikut ikut SPK, nah nanti dia jadi anggota kompak kita. Ya, ajak dia saudara ikut. Ya, seru sekali saudara. Kalau kita nggak bina jiwa, ya kita saudaraku tidak pemuritan. Pemuritan itu adalah kita memultiplikasi murid, ya menjadi penjala manusia. Ya, nah kalau kita udah up in out seperti ini, saudara, kita murid sejati. Wow, ini keren. Next, yang terakhir. Nah, maka kita menjadi apa? Unit terkecil dari gereja, unit komunitas terkecil dari tubuh Kristus. Ya, ini kalau bermultiplikasi, saudara, ya dari 1 kompak menjadi 3 kompak. Nah, itulah komunitas kerajaan yang kita impikan. Ya, ini lebih hebat dari komsel yang ada sekarang. Makanya komsel harus punya visi seperti komunitas kerajaan ini. Ya, nah kompak yang udah siap, ayo merintis komunitas kerajaan, saudara. Multiplikasi jadi 3, ya. Nah, kalau udah 3 ini, saudara, kita udah 1 komunitas kerajaan. Keluarganya diajak, ya. Nah, ini yang menjadi fokus kita, saudara. Yang di rumah-rumah seperti gereja mula-mula, ya, yang disukai orang banyak, yang sangat dihormati, yang kehadirannya membuat kota itu takut akan Tuhan. Ini komunitas ini yang kita mesti bangun. Multiplikasi di mana-mana, di tiap RT ada komunitas kerajaan seperti ini, saudara. Tiap RW kita jangkau, tiap kelurahan, ya, tiap perumahan, tiap apartemen, ya, kita mau, saudaraku,
ya, sebanyak mungkin komunitas kerajaan. Kalau komunitas kerajaan ada di mana-mana, wow, kerajaan Allah hadir di mana-mana, saudara. Ya, nah kalau kerajaan Allah hadir, misi Bapak digenapi kan. Nah makanya saudara, ya ini alatnya untuk melaksanakan misi Bapak. Ya, makanya ini yang kita bangun. Ya, kita jangan jadi gereja yang fokusnya di dalam gedung ibadah. Gedung ibadah nggak salah, puji Tuhan kita punya gedung ibadah. Tapi jangan udah buka ini keenakan. Kita sibuk bikin acara di dalam, tapi kita nggak pernah bangun di masyarakat, komunitas-komunitas kerajaan. Ya, nah nanti kita jadi yang Yesus nubuatkan. Ya, apa saudara? Kita jadi ya lampu yang ditutup gantang. Ya, kalau saya tambahin garam yang dibungkus plastik. Ya, saudara. Nah, lampu yang ditutup gantang itu apa? Kita udah terang, saudara. Udah murid sejati. Tapi kita dikurung di dalam gedung ibadah. Sampai terisolasi. Tidak pernah urusan nama masyarakat, ya kita garam tapi dibungkus plastik. Nah plastiknya itu gedung ibadah, ya akhirnya apa saudara? Kita nggak terasa asinnya di masyarakat, nggak terasa terangnya di masyarakat saudara. Ya kita sibuk di dalam gedung, kamu terang, saya terang, terang menerangi terang, ngapain? Ya bahasa Chinese-nya silau ya. Makanya banyak Kristen silau. Ya, tabrakan terus karena silau. Kamu terang, saya terang. Ya, terang menerangi terang. Ya, enggak berguna. Terang mesti menerangi kegelapan. Kamu garam, saya garam. Saya garami kamu, kamu garami saya. Ya darah tinggi dong. Itu namanya gudang garam. Makanya banyak gereja gudang garam. Sibuk di dalam gedung. Ya, oke, nggak salah ya sekali lagi punya gedung. Tapi itu equipping center. Melatih kita supaya kita bangun ini. Nah, itu yang Aba Love Industry mau bangun. Ya, jadi kalau saudara jemaat di Aba Love Industry, tolong saudara, visi ini yang kita mau capai. Ya. Nah, mulainya dari saya. Ingat ya, saya harus murid sejati dulu. Ya, saya harus membangun manusia roh saya dengan disiplin-disiplin rohani. Kalau nggak mulai dari saya membangun manusia roh, yang nggak jadi ini, saudara. Ya, ingat mulai dari saya. Ya, ayo saudara kita semangat ya. Nah, minggu ini kita mulai akan lebih banyak lagi membahas bagaimana ya kita membangun manusia roh lewat disiplin-disiplin rohani. Ya, disiplin-disiplin up ya. Nanti ada disiplin-disiplin in, ada disiplin out ya. Nah, kita akan mulai dengan disiplin up dulu ya minggu ini ya khotbahnya dan seterusnya. Tuhan memberkati kita. Nah, hari ini karena waktu saudara doakan kita ada CG sebentar jam 7.15 ya. Jadi on-site, jadi doakan saudara, ini banyak sekali yang akan hadir ya, bisa ratusan orang. Jadi saudara doakan, saya dan Pak Untung harus segera ya kami berangkat nggak lama lagi. Tuhan memberkati, jadi kita nggak ada tanya jawab ya. Saya serahkan kembali. Terima kasih Kak Edi.